Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan semoga kita semuanya tetap berada di dalam kebahagiaan, sehat dan bahagia, insyaallah berkah semuanya. Baik, kesempatan kali ini kita akan bicara tentang orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Kita seringkali meminta orang untuk mendoakan kita. Kita meminta ustadz untuk mendoakan kita. Kita datang kepada kiai untuk mendoakan kita dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada orang-orang yang didoakan oleh malaikat, didoakan oleh makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, maka sekarang kita mesti berupaya agar supaya kita ini menjadi orang yang didoakan oleh malaikat. Bukan hanya didoakan oleh manusia. Minta didoakan manusia itu baik dan boleh. Tetapi kita ini sekarang sedang berupaya untuk menjadi orang yang didoakan oleh malaikat. Siapa orang-orang itu? Yuk kita lihat sekarang. Siapa saja orang yang didoakan oleh malaikat? Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang-orang yang tidur dalam keadaan suci. Baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Bayangkan, kita tidur, malaikat mendoakan kita, malaikat memohonkan ampun kepada kita. Bayangkan kita tidur saja malaikat memohonkan ampun kepada kita. Betapa nikmatnya. Kalau misalkan, bayangkan kalau kita misalkan tidur selama 6 jam, berarti malaikat telah mendoakan kita selama itu pula. Syaratnya adalah kita tidur dalam kondisi suci. Suci dari hadas maupun suci dari najis. Tempat tidur kita suci, badan kita suci, pakaian kita suci. Dan juga tidur dari hadas, suci dari hadas. Kita berwudu dulu sebelum tidur. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, kalau wudu dulu sebelum tidur nanti ngantuknya hilang. Ya, itu mungkin hanya untuk 1, 2, 3 kali. Tapi untuk selanjutnya, insya Allah kita tetap bisa tidur. Toh misalkan orang yang rumahnya di dekat rel kereta api, itu betapa bisingnya suaranya, tapi toh mereka juga bisa tidur. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa. Begitupun pula dengan wudhu sebelum tidur. Insya Allah ketika itu kita biasakan, kita tetap saja bisa tidur dengan nyenyak, dan bahkan lebih nyenyak dari biasanya. Karena malaikat ada di sisi kita, malaikat senantiasa mendoakan kita. Mudah didoakan malaikat hanya dengan tidur dalam kondisi suci. Itu golongan pertama, orang yang didoakan oleh malaikat. Yang kedua, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang menunggu waktu sholat. Sebelum azan, dia sudah menunggu waktu sholat itu datang. Dia duduk di tempat sholatnya. Kalau laki-laki, dia sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Nah, itu artinya dia sedang menunggu waktu sholat. Menunggu itu diisi dengan apa? Diisi dengan banyak aktivitas. Bisa diisi dengan tilawah, bisa diisi dengan zikir, bisa diisi dengan sholat, bisa diisi dengan apapun.
Dan selama posisi kita menunggu waktu sholat itu, malaikat mendoakan kita. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Bayangkan orang yang menunggu waktu sholat, malaikat memohonkan ampun kepada kita, malaikat memohonkan agar Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau tadi tidur dalam kondisi suci, itu malaikat memohonkan ampun. Kalau orang yang menunggu waktu sholat, ada dua doanya malaikat. Malaikat memohonkan ampun dan malaikat memohonkan agar Allah mengasihi sayangi kita. Enak, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Fadilahnya orang yang menunggu waktu sholat ternyata luar biasa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang didoakan malaikat adalah orang yang berada di shaf terdepan di dalam sholat. Tentu yang dimaksud adalah sholat jamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang berada pada shaf-shaf yang terdepan. Bersalawat itu memohon. Kalau malaikat bersalawat kepada kita, artinya malaikat memohonkan rahmat kepada kita. Jadi ketika seseorang sholat jamaah, ketika seorang laki-laki sholat jamaah, dia berada di shaf terdepan, maka malaikat saat itu memohonkan agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat langsung yang memohon kepada Allah. Nah, maka dalam hal sholat kita berupaya untuk menjadi orang yang berada di shaf paling depan. Kadang-kadang kita ini suka mempersilahkan orang untuk berada di shaf terdepan, dan kita rela berada di shaf yang kedua bahkan yang ketiga. Nah, padahal shaf yang terdepan itu punya keutamaan. Shaf terdepan itu luar biasa didoakan oleh malaikat. Maka mari kita mengupayakan untuk berada di shaf terdepan. Untuk berada di shaf terdepan berarti kita harus datang lebih awal. Nah, itu sebuah keutamaan lagi. Nah, baik. Yang ketiga, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang sholat jamaah dan dia berada di shaf paling depan, di belakangnya imam. Yang keempat, orang yang didoakan malaikat adalah orang yang menyambung shaf. Kadang-kadang kita melihat di dalam sholat jamaah itu shafnya jarang, di tengah masih ada lahan kosong, terus di pinggir-pinggirnya ada orang. Nah, ini berarti yang lahan kosong ini tempatnya setan. Maka kalau kita mengetahui ada lahan kosong di antara dua orang yang sedang berdiri sholat jamaah, maka kita menutup shaf itu berada di antara dua orang ini, sehingga shafnya menjadi rapat. Nah, ketika kita menjadi penutupnya shaf, ketika kita menyambungkan dua shaf yang terpisah ini, maka sesungguhnya kita sedang didoakan oleh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Bayangkan di sini, kalau tadi di awal tadi orang yang berada di shaf terdepan itu didoa Allah dan malaikat bersolawat, maka orang yang menyambung shaf itu juga Allah dan malaikat bersolawat. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan barakahnya, kemudian malaikat juga memohonkan. Kalau ini kita maknai, artinya malaikat memohonkan rahmat dan Allah langsung menurunkannya.
Karena di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat. Malaikat bersalawat memohonkan rahmat, Allah menurunkan rahmatnya. Berarti langsung ketika itu. Masya Allah, luar biasa. Orang fadilahnya menyambung shaf, dan fadilahnya orang yang berada di shaf yang pertama di dalam sholat jamaah. Berikutnya, orang yang didoakan oleh malaikat, yakni orang yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah dia salat. Kadang-kadang banyak orang yang ketika sudah salam kemudian dia menggeser tempat duduknya karena alasan sempit, karena alasan tidak leluasa, kemudian dia bergeser duduk ke belakang. Ini rugi. Kenapa? Karena orang yang tetap berada di tempat duduknya setelah dia salam, malaikat akan selalu bersolawat kepadanya. Nabi SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa, memohonkan rahmat kepada salah satu di antara kalian selama ia berada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudhunya, malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Jadi bayangkan ketika kita sedang selesai sholat, terus kemudian kita berada di tempat sholat itu selama 10 menit misalnya, maka malaikat selalu memohonkan ampun, selalu memohonkan agar Allah menurunkan kasih sayang selama 10 menit itu pula. Luar biasa. Kita sudah berzikir, kita sedang berzikir dan berdoa, malaikat juga memohonkan rahmat kepada kita. Malaikat juga bersolawat kepada kita. Kita mendapatkan double, 2. Kita berdoa di waktu yang mustajab, karena selesai sholat itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian kita juga didoakan oleh malaikat. Catatannya adalah kita tetap berada di tempat duduk kita ketika kita selesai salat. Nah, memang dalam hal ini ada sebagian ulama yang mentafsirkan yang dimaksud berada di tempat duduk artinya dia tidak bergeser dari tempat duduknya, ya tetap di tempat duduk itu. Tetapi sebagian ulama juga ada yang mentafsirkan bergeser tidak apa-apa asalkan masih berada di dalam di dalam masjid itu, di dalam tempat dia sholat itu, dan dia tetap khusyuk di dalam doanya. Artinya dia tidak lampat salam terus kelipat gitu ya. Itu bahasa Jawa, maaf. Artinya setelah salam langsung pergi. Nah, ini menjadi dorongan bagi kita agar kita selesai sholat tetap berada di tempat duduk untuk berzikir, memohon kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kelima, orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang sholat asar dan sholat subuh secara berjamaah. Sholat asar dan sholat subuh dia secara berjamaah. Nabi SAW bersabda yang artinya para malaikat berkumpul pada sholat subuh, lalu para malaikat malam yang sudah selesai melaksanakan tugasnya naik ke langit, dan malaikat siang hari tinggal di situ. Kemudian mereka berkumpul pada waktu salat asar, dan para malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, hingga malaikat yang bertugas pada malam hari tinggal. Lalu Allah bertanya pada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Nah, baik,
di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwa subuh dan asar adalah waktu pergantian jaga malaikat. Malaikat siang itu berjaga mulai dari subuh sampai dengan asar. Malaikat malam berjaga mulai dari asar sampai dengan subuh. Jadi asar dan subuh adalah waktu pergantian. Ketika malaikat subuh datang, ketika malaikat siang datang, kita sedang sholat jamaah. Ketika malaikat siang itu pergi naik ke langit, kita sedang sholat jamaah asar. Maka ketika Allah bertanya kepada malaikat itu, malaikat menjawab, sesungguhnya kami datang, hambamu sedang sholat. Kami tinggalkan, hambamu juga sedang sholat. Maka ampunilah mereka di hari kiamat. Masya Allah. Jadi ketika kita sholat asar dan sholat subuh berjamaah, malaikat memohonkan ampun kepada kita. Malaikat memohonkan ampun agar nanti di hari kiamat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendoakan langsung malaikat. Masya Allah, luar biasa. Jadi dua waktu sholat ini, dua waktu sholat yang dalam bahasa saya keramat, karena inilah waktunya pergantian jaga malaikat. Dan inilah waktunya malaikat melaporkan kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di bagian yang pertama ini, dan kita akan lanjutkan nanti di bagian yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.